Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai metode numeris regresi atau curve fitting. Di dalam pencocokan kurva atau curve fitting itu sering kita menemui data-data percobaan yang mana kita mau membuat suatu persamaan, gitu ya. Pencocokan kurva itu adalah data-data yang dimiliki sering berupa harga-harga yang diskrit dari suatu garis yang kontinu. Sering kita membutuhkan data-data yang terletak di antara harga-harga yang diskrit tersebut. Jadi misalnya kita punya data-data, ada data-data di tengah antara kita ingin cari tahu nih data-data di tengah antara data-data percobaan yang ada. Maka perlu kita membuat suatu persamaan linearisasinya gitu ya. Nah, bagaimana kita memperkirakan data-data tersebut, bagaimana kita memperkirakan persamaan yang paling cocok gitu ya. Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini. Jadi di sini ada namanya nanti adalah least square fit atau regresi kuadrat terkecil untuk mendapatkan pencocokan kurva ya. Jadi data-data percobaan itu tadi kita membuat suatu persamaannya yang mendekati dengan data-data percobaan tersebut. Nah, pendekatan regresi dilakukan jika data-data menunjukkan tingkat kesalahan yang berarti. Ya, misalnya data-data penelitian. Jadi nanti kita akan fit ya, namanya juga fitting data ya. Dari data-data percobaan kita fittingkan hingga menjadi suatu persamaan. Nah, persamaan itu didekati dengan regresi kuadrat terkecil. Jadi sebisa mungkin nanti data linearisasi itu, persamaan tersebut itu melewati data-data percobaan yang sudah ada. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya nanti akhir dari regresi kuadrat kecil adalah mendapatkan konstanta-konstanta. Ya, jadi ketika kita membuat linearisasi, misalnya Y sama dengan AX plus B, nah kita membuat dari data percobaan Y dan X, maka nanti kita akan mencari konstanta A dan B-nya. Dengan cara apa? Membuat suatu persamaan, kemudian kita bandingkan dengan data percobaan. Maka di sini nanti adanya sum square of error ya. Jadi kita akan membuat minimasi sum square of error. Jadi di mana fitting data percobaan dengan data persamaan atau data linearisasi itu akan sangat minim. Jadi nanti dia akan data linearisasi itu akan berhimpit dengan data percobaan atau minimum atau sama gitu ya. Nah, kita mulai yang pertama adalah yang kali ini kita akan pelajari pekan ini regresi linear. Nah, jadi misalnya kita punya data nih, data X dan Y gitu kan ya. Data X dan Y misalnya X-nya adalah kecepatan, Y-nya itu adalah gaya, misalnya semacam itu. Kita mau punya data X dan Y, kemudian kita mau membuat persamaan regresi linear atau persamaan garis linear Y sama dengan A X plus B atau A0 plus AX gitu ya. Jadi data-data percobaan, kemudian kita membuat persamaan garis lurusnya, linearnya ya gitu ya. Nah, nanti kita akan mencari parameter A0 dan A1 gitu ya. Kita punya data percobaan Y dan X gitu ya. Punya data, kemudian mau kita buat. Nah, ini data-data percobaan, kita mau buat persamaan garis linearnya ya gitu ya. Dari garis linear Y sama dengan AX plus B atau A0 plus A1X. Nah, kita menggunakan ini Y ini adalah data, ya, ini data, dan Y AX plus B ini adalah persamaannya. Nah, gitu ya. Misalnya persamaannya A0 min A1X. Nah, kemudian kita minimasi ya. Jadi persamaan ini kita minimasi SSE-nya. Jika turunannya SSE ini turunan terhadap A0 sama dengan 0 minimum kan ya, atau SSE ini diturunkan terhadap A1 juga sama dengan 0. Nah, kita turunkan dulu persamaan ini. Jadi kita turunkan terhadap A0 ini ya, jadi kuadratnya akan turun gitu ya, minus 2 karena ada A-nya minus A0-nya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan menjadi persamaan 1 di sini ya. Kita turunkan, kita kelompokkan sigmanya, jumlahnya dan lain-lain, kita mendapatkan persamaan 1. Begitu pula juga dengan turunan SSE terhadap A1. Nah, jadi di sini diturunkan ini terhadap A1-nya. Gitu, nanti ada muncul X1 di depannya. Nah, gitu ya. Nanti akan muncul X1 di depan masing-masingnya di sini. Nah, nanti mendapatkan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita kelompokkan, gitu ya. Kita kelompokkan substitusi eliminasi, kita akan memperoleh nilai A1 dan A0-nya. Jadi
dengan regresi ini kita akan memperoleh persamaan A1 dan A0-nya. Ya, gitu ya parameter yang akan kita cari gitu. Jadi parameter yang akan kita cari untuk fitting data. Nah, untuk mengecek apakah dari persamaan regresi linear itu sudah tepat atau belum, nah itu ada kuantifikasi kesalahannya. Nah, kuantifikasi kesalahannya biasanya kita sebut dengan R-square. Ya, R-square-nya berapa? Kalau R-square itu nanti mendekati 1, itu berarti fit, datanya itu berimpit. Berarti kalau datanya gini ya, ini titik, kemudian ini berimpit semua, gitu ya, berimpit semua, nah nanti R-square-nya itu akan 1. Tapi kalau tidak berimpit, misalnya datanya gini, melenceng-melenceng gini, kemudian kita gini kan, biasanya R-square-nya akan di bawah 1. Nah, R-square itu dihitungnya bagaimana? Nah, R-square itu kita hitungnya adalah dengan ST min SR per ST. Jadi ST itu apa? Sigma dari YI min Y rata-rata dikuadratkan. SR itu adalah YI min A0 min A1XI kuadrat. Nah, kalau SR-nya itu sama dengan 0 hingga R square-nya itu sama dengan 1, berarti dia akan persen kesalahannya itu paling minimum, paling bagus. Ketika kita fitting, samakan mungkin R square-nya itu mendekati 1. Gitu ya. Oke, kita ke contoh saja ya lebih cepat. Expand data for force and velocity from wind tunnel experiment. Gitu ya. Jadi ini Jadi ini ada data meter per second yang salah ini. Velocity meter per second, kemudian ini gayanya, force-nya. Nah, kita diminta untuk membuat persamaan garis yang mewakili data percobaan ini. Jadi persamaan garisnya, linearnya bagaimana untuk data percobaan ini. Nah, maka kita perlukan data-data ini untuk X kita ya, ini untuk X, ini untuk Y. Berarti yang ini adalah X, kecepatannya ini adalah Y. Nah, kemudian data apa aja yang kita perlukan? Berarti selain X, Y, kemudian nanti kita butuh apa lagi di atas tadi yang di sini. Oke. Berarti kita butuh X, butuh Y, butuh X kuadrat, dan butuh X kalikan Y. Ya, ini ya, perlu X kalikan Y, perlu X kuadrat. Jadi di sini kita butuh X kuadrat dan X kalikan Y. Nah, nanti kita butuh sigma X, kita butuh sigma Y, kita butuh sigma XY, kita butuh sigma X kuadrat, dan satu lagi adalah nanti butuh sigma X yang dikuadratkan, gitu ya. Sigma X yang dikuadratkan. Nah, kita buat nih persamaannya. Kita buat ya, data-datanya kita kelompokkan. Ya, ada X, ada Y, kemudian kita butuh sigma X kuadrat, kita butuh X kalikan Y. Nah, mungkin kita pakai Excel saja ya. Untuk awalan kita coba pakai Excel terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, nah ini. Jadi misalnya ini saya hapus terlebih dahulu. Oke ya. Nah, data awalnya X dan Y semacam ini. Kemudian kita membuat ini, kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan, kita tarik gitu ya. Nah, kita jumlahkan, yang di sini juga sama. X dikalikan dengan Y. Oke, sama, ini kita tarik ke bawah. Oke, dapatkan ini. Nah, jumlah N-nya berapa? Jumlah N-nya, ini kita hapus dulu. Jumlah N-nya itu ada 8. Kemudian rata-rata X-nya, nah, berarti adalah sama dengan, sama dengan ini dibagi dengan ini. Ya, rata-rata X. Rata-rata Y, berarti ini dibagi dengan jumlah N-nya. Oke. Kemudian kita masukkan. Jadi di sini butuhnya apa aja? N dikalikan sum dari X kalikan YI gitu ya, dikurangi sigma X dikalikan sigma Y gitu ya. Kemudian dibagi dengan N kalikan sigma X kuadrat dan dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, jadi nanti di sini semacam ini ya. N dikalikan sigma X kalikan Y gitu ya, dikurangi sigma X dikalikan sigma Y gitu ya, dibagi N kalikan sigma X
gitu ya, 360 E12 dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Oh, ini E12 yang ini dikurangi sigma X yang dikuadratkan. C12 yang dikuadratkan. Kita mendapatkan nilai A1. Kemudian kalau A0-nya tinggal rata-rata Y ya ini dikurangi A1 dikalikan rata-rata X-nya gitu ya. Kita mendapatkan A0-nya. Oke. Nah, itu untuk kita menggunakan Excel. Nah, ini kita juga bisa fitting ini kita menggunakan persamaan yang sudah ada di dalam Excel ya. Kita menggunakan insert, kemudian kita buat scatter gitu ya. Oke. Kita buat ini data percobaannya. Kemudian kalau kita mau fitting untuk regresi linear, kita klik di salah satu data, klik kanan, kita pakai add trend line gitu ya. Add trend line. Nah, kemudian kita pilih yang di sini. Ini ada beberapa macam. Untuk pekan ini kita masih belajar yang untuk regresi linear. Kemudian kita displaykan equation on chart dan displaykan square-nya. Nah, kita dapatkan nilai A1 itu adalah 19,47, untuk A0-nya adalah 234,29. Kemudian untuk R square, nah kita bisa hitung ya dari ST, ST dan SR tadi, ya kita buat. Nah, nanti kalau ini mendekati 1 berarti fitting datanya bagus, karena semua data akan terlewati dengan persamaan. Tapi kalau tidak, berarti di sini ada perbedaan ya, ada tidak data terlewatkan ke dalam persamaan, makanya S square-nya di bawah 1. Oke, itu kalau kita menggunakan Excel ya. Ini tadi kita menggunakan Excel, kita sudah memperolehnya. Nah, ini perhitungan manualnya, ini langsung menggunakan yang ada di data di Excel. Oke ya, udah sama 19,47, 234,29. Maka persamaannya adalah kita masukkan. Kan tadi Y sama dengan A1X plus A0 gitu ya, atau A0 plus A1X. Jadi F sama dengan A0 plus ini A1V gitu ya. Jadi persamaannya ketika jawabannya adalah ini ya, sama Y-nya ganti F, kemudian X-nya itu diganti dengan V. Oke, kalau X dalam menggunakan MATLAB bagaimana? Nah, dengan menggunakan MATLAB sama saja gitu ya. Jadi kalau menggunakan MATLAB kita perlu ambil dulu data-datanya ya, kita ambil data X, data Y, jumlah N-nya berapa. Nah, kalau yang sum dari X dan Y itu gampang saja, kita tinggal menggunakan sum saja. Nah, tapi kalau X kuadrat dan X kali Y bagaimana? Karena dia berulang, maka kita menggunakan fungsi for gitu ya. Fungsi for dari 1 sampai 8. Oke, untuk awalan X kuadratnya berapa? Ya, untuk misalnya tebak awalan kita menggunakan 0. Maka ketika I-nya pertama sama dengan data pertama, X kuad itu apa? X kuad ini berarti kan 0 ditambah XI yang pertama dikuadratkan. X kuadrat ya, ini X kuad itu X kuadrat. Jadi X1 dikuadratkan berarti 10. Nah, 10 kuadrat 100 berarti 0 ditambah 100. Itu untuk data yang pertama berarti 100. Kemudian data yang kedua berarti X kuadnya ini akan menjadi X kuad yang 0 gitu. Jadi menjadi yang pertama tadi 100 gitu ya. Kemudian kita cari X kuad yang kedua. Berarti 20. Nah, berarti X kuad yang kedua adalah 100 ditambah 20 kuadrat tambah 400 berarti 500. Begitu seterusnya sampai ke 8. Jadi ini akan berulang gitu ya. Jadi perhitungannya nggak bisa dipakai ya. Jadi perhitungannya semacam itu. Jadi mungkin di sini aja. Nah, jadi di sini nanti perhitungannya semacam itu. 0 plus 100, 100 plus 20 kuadrat. Nah, ini kan berarti 500 gitu ya. Kemudian 500 plus 30 kuadrat. Nah, berarti berapa? Sampai ke 8. Berarti kita mendapatkan X kuadnya gitu ya. Kemudian XY juga begitu. XY pertama 0. Berarti nanti yang data pertama 10 tambah 25, 35. 35 ditambah nanti ini tambah 90 ya. Kemudian 35 tambah 90 tambah ini ya. Begitu seterusnya sampai
ke 8. Jadi penggunaan forning untuk yang berulang. Penjumlahannya berulang. Kalau di Excel kan tadi gini ya. Jadi di sini 100 ditambah 400, ini tambah ini 500, 500 tambah 900 begitu. Seterusnya sampai mendapatkan di sini. Jadi tidak secara manual menghitungnya. Kalau yang X kuadrat sigma X ya tinggal sum saja sudah bisa ya, sum dari X dan sum dari Y. Maka di sini di dalam MATLAB kita menggunakan itu ya. A1-nya adalah sama kayak tadi. Rumusnya N kalikan XY min sum X kalikan sum Y dibagi dengan N dari X kuadrat. Jadi XY ini sigma dari ya. Jadi XY ini udah sigma karena kita udah berulang dari 1 sampai 8. X kuadrat ini juga udah sigma karena kita udah berulang dari 1 sampai 8 tadi. Gitu ya. Kemudian kalau ini dari min ya, rata-rata. Min itu berarti kita udah menggunakan rata-rata dari Y dikurangi A1 kalikan rata-rata dari X. Kemudian kita hitung ya, kita plot hasilnya. Ya, kita run saja. Ya, kita plot antara data X dan Y. Ya, berarti data X dan Y kita pakai data dengan warna hitam dengan bintang. Kemudian persamaannya adalah X dengan F gitu ya. F itu kan A0 plus A1X dengan garis warna biru. Nah, kita run. Ya, ini nilainya. Ini untuk A1, ini untuk A0-nya, kemudian ini adalah persamaan garisnya ya, seperti dengan Excel tadi. Oke, gitu ya. Ini bagaimana kita membuat regresi linearnya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi ini tadi sudah hasilnya sama walaupun menggunakan Excel, jadi kita sudah menggunakan persama manual ya, perhitungan secara manual. Kemudian kita menggunakan Excel yang ada dalam Excel add trend line. Kemudian kita juga sudah menggunakan MATLAB ya, menggunakan dasar perhitungan yang ada di rumus tadi. Oke, nah bagaimana ketika persamaannya itu tidak terlalu linier gitu ya? Kita bisa beberapa persamaan itu bisa kita buat linearisasi terlebih dahulu ya. Hubungan variabel bebas dan tak bebas tidak selalu merupakan hubungan yang linear, tapi dapat juga hubungan tidak linear namun dapat dibawa ke dalam bentuk yang linearnya yang disebut dengan linearisasi. Jadi bisa jadi persamaan-persamaan itu kita membuat linearisasinya terlebih dahulu. Nah, misalnya yang pertama A, Y sama dengan AX pangkat B. Nah, ini kan bukan linear. Kalau linear tadi kan Y sama dengan AX plus B. Nah, gitu ya. Nah, maka kita buat persamaan Y sama dengan AX pangkat B itu menjadi persamaan linear. Nah, persamaan linear menjadi semacam ini. Nah, kita linearisasi. Kalau pangkat bisa kita len atau kita bisa log. Gitu ya. Tapi kalau nanti len itu sama dengan log ya. Kalau di MATLAB nanti log. Kalau logaritmik berarti log 10 ya. Jadi logaritmik normal. Jadi kita lenkan ya. Jadi nanti semua kedua ruas dilenkan, nanti menjadi len AX pangkat B sama dengan len A plus len X pangkat B. Kemudian B-nya akan turun. Gitu ya. Jadi ini nanti menjadi len Y sama dengan len A. Kalau perkalian kan menjadi tambah ya. Len X pangkat B. Nah, kemudian B-nya itu akan turun. Jadi nanti len A plus B len X. Nah, kemudian kita membuat regresinya, membuat linearisasinya. Berarti len Y ini akan menjadi Y, gitu kan ya. Kemudian len X, nah len X ini akan menjadi X-nya. Nah, kemudian A0-nya apa? A0-nya len A ini adalah menjadi A0 gitu ya. Len A ini akan menjadi A0, B-nya ini akan menjadi A1 gitu. Jadi nanti tetap kita membuat Y sama dengan A1X plus A0. Nah, gitu ya. Jadi ini, jadi persamaannya ini. Nanti kita datanya, berarti ketika data Y, dan misalnya kita punya data X, punya data Y, berarti kita perlu membuat len X dan len Y gitu ya. Jadi nanti X-nya itu len X, ya, Y-nya itu len Y. Nah, kemudian nanti kita buat seperti yang tadi. Oke,
Kemudian ini juga ada yang lain ya, sama dengan A eksponen BX gitu ya. Nanti kita linearisasikan sama kayak tadi, ln Y sama dengan ln AX BX, kita eksponen BX, kemudian nanti B-nya akan turun. Ln eksponen kan 1, jadi tinggal ln A plus BX. Nah, nanti ini sebagai Y gitu ya. Ini akan sebagai, ini akan sebagai Y, kemudian ini akan menjadi A0-nya. Ya, B menjadi A1, X-nya ini ya tetap X. Ya, gitu ya. Jadi nanti kita kalau ada data X, Y, berarti kita nanti membuat data lagi adalah X dan ln Y. Gitu saja. Ya, X-nya nggak perlu lagi ya, hanya ln Y saja. Oke, nanti kalau mencari itu dieksponenkan lagi. Nanti untuk mencari A-nya itu kita eksponenkan lagi, gitu ya. Nanti akan kita ada contohnya lah. Nah, ini ada yang lain, Y sama dengan A plus BX. Nah, ini linearisasinya sama kayak tadi ya. Jadi nanti Y sama dengan Y, nanti separ X-nya. Jadi hanya separ X saja menjadi X-nya. Nah, ini jadi ini. Kemudian ini juga begitu, sama nanti kita linearisasi. Ini kita balik ya. Y sama dengan X plus per A plus BX, kita balik dulu. Jadi per Y, A plus BX per X. Jadi nanti A per X plus B gitu ya. Kemudian nanti dari per Y jadi Y, per X jadi X. Nah, ini A dan B-nya A0 dan A1-nya. Ini juga begitu. Nah, nanti mana yang bisa kita buat linearisasinya? AX plus B plus X. Nah, ini kita balik juga semacam ini. Linearisasinya juga semacam ini. Oke, contoh ya. Ini contoh proses adsorpsi hubungan logam yang dijerat ya dengan konsentrasi kesetimbangan dapat dihubungkan dengan persamaan BT semacam ini. Ini data dari suatu penelitian C dan Q-nya gitu ya. Kemudian ini data persamaannya. Nah, kita ingin membuat ini dilinearisasi terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita membuat linearisasi ini? Kemudian dengan menggunakan metode terkecil, kita dibentang untuk menentukan Qmax dan D-nya. Nah, gitu ya. Jadi kita buat penyelesaiannya, kita buat persamaan linearisasinya, kita buat seper, ya, kemudian hingga menjadi persamaan semacam ini. Jadi sebisa mungkin ya kita membuat linearisasinya. Jadi nanti Y-nya itu adalah C per CS min C, gitu ya. Ini adalah Y, ya, ini C per Q CS min C itu adalah Y. Kemudian nanti ini dalam persamaan D ya, berarti dalam X-nya D. Nah ya, dalam persamaan per data tadi apa? D, C dan Q ya, C dan Q. Oke, dalam persamaan ini C dan Q-nya. Berarti itu tadi ya. Dan nanti data-datanya ini linearisasinya ya, C per CS min C per Q. X-nya itu adalah C. Ya, X-nya itu adalah C. Kemudian nanti ini D, ini adalah Qmax-nya. Jadi nanti ada ini untuk A0-nya, yang di sini A0. Kemudian A1-nya ini adalah D-1 per Qmax D CS. Ya, ini adalah yang A1-nya. Oke ya. Jadi nanti kebuat linearisasi data-datanya, kemudian kita linearisasi ini Y-nya. Y-nya berarti adalah C per CS ya, ini adalah Y. Ini Y, nah, ini adalah Y-nya, kemudian C-nya itu, X-nya itu adalah C. Nah, berarti ini Y, ini X, kemudian ini nanti menjadi A0, ini tadi menjadi A1, gitu ya. Ini Y, X, ini A0, ini A1-nya. Nah, kemudian sama kayak tadi, kita menghitung X kuadnya dan seterusnya. Kemudian kita tentukan A1 dan A0-nya. A1 ini ya D-1 per Qmax per DCS gitu ya. Jadi nanti kan A1 sama dengan D-1 per Qmax DCS. Berarti nanti kita balik D-nya bagaimana menghitungnya. Berarti nanti dengan itu tadi ya. Atau di sini dulu. Nah, dari sini nanti juga A0 itu adalah seper Qmax D ya, jadi nanti ada hubungan ini nanti dilinearisasi terlebih disamakan ya, disubstitusi eliminasi nanti diperoleh D dan Qmax-nya. Kemudian kita bisa juga plot hasilnya
ya. Kita plot hasilnya semacam ini, jadi kita memperoleh nilai D dan Qmax-nya. Nah, gitu ya, nanti bisa dipelajari lagi, lebih lanjut lagi. Oke, di dalam MATLAB itu juga sebenarnya ada polyfit ya. Jadi kalau polyfit, seperti hanya kalau thread line tadi di dalam Excel ya. Polyfit itu pencocokan kurva untuk kuadrat terkecil. Jadi fungsinya menggunakan fungsi polyfit untuk menghasilkan suatu persamaan polinomial yang mendekati data. Jika data fungsi polyfit n sama dengan 1, ya, maka garisnya adalah regresi linear. Jadi y sama dengan ax plus b, ya sama kayak di Excel itu line linear, gitu ya, n sama dengan satunya. Jadi ini tadi, nah ini untuk 1. Nanti polinomial order 2, berarti kalau polinomial berarti 2 dan seterusnya order 3. Nah, itu dan seterusnya ya untuk polyfit. Nah, ini contoh. Ini tekanan uap toluennya menggunakan persamaan Antoine. Nah, ini data tekanan uap toluen dalam temperatur dan tekanannya gitu ya. Kemudian nanti ini ada persamaan Antoine. Nah, ini nanti kita linearis terlebih dahulu, kita lenkan seperti tadi, len P sama dengan A plus B per T sekian. Nah, kemudian kita membuat data, berarti nanti Y-nya itu adalah len P gitu ya. Dan X-nya, berarti X-nya itu adalah seper T plus ini ya. Jadi len P dan seper T ini. Nah, nanti kita membuat ya linearisasi data. Ini data P, data T. Kemudian kita linearisasi Y-nya itu adalah karena len di log di MATLAB itu menjadi log dan X-nya itu jadi ini ya. Kemudian tinggal kita polyfit gitu ya, X, Y untuk regresi pertama. Nanti A-nya itu adalah konstanta 2, B-nya itu adalah konstanta yang pertama. Maka nanti keluaran programnya akan menjadi semacam ini. Ya, maka persamaannya menjadi semacam ini. Jadi hanya polyfit. Yang penting kita sudah linearisasi terlebih dahulu gitu ya. Datanya apa? Ya, dan kita menyusun dulu persamaan menjadi linear lebih dahulu semacam ini. Jadi A plus BX kan ya. X-nya itu adalah sepernya dari ini. Ya, sepernya dari ini. Oke, itu ya untuk polyfit. Dan nanti bisa kalian coba juga yang tadi, ini tadi menggunakan polyfit. Oke, nah, silahkan kalian buat kelompok, kemudian mengerjakan soal yang ada di buku Stephen Capra yang Applied Numerical Method ya, nomor 14.4, 14.7, dan 14.4. Nanti kita akan diskusikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.